Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, termasuk pembahasan terkait dengan nasib honorer. Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair, menyapa seluruh masyarakat Indonesia yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah, dan saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan penjelasan secara rinci, penjelasan secara detail dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang soal tak ada pemberhentian massal tenaga honorer non-aparatur sipil negara. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya. Namun, pada pertemuan ini ada satu hal penting yang memberikan penjelasan berupa jawaban terkait dengan pertanyaan tersebut, bahwa memang tidak akan ada pemberhentian massal tenaga honorer non-ASN, melainkan pemerintah pusat melalui Menpan RB dan BKN berupaya semaksimal mungkin untuk menyelamatkan honorer dari ancaman penghapusan dimaksud. Bapak Ibu, simak informasinya, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan para pemangku kepentingan terkait kini terus mengintensifkan pembahasan penataan tenaga honorer non-aparatur sipil negara yang jumlahnya telah membengkak hingga mencapai 2,3 juta orang se-Indonesia. Nah, tentunya Bapak Ibu, ini adalah suatu jumlah yang memang perlu dipikirkan terkait dengan bagaimana menyelamatkannya di tahun 2023 tahun ini. Banyak juga informasi bahwa daftar honorer yang telah terdaftar dalam database BKN pada tahun 2022 tersebut yang jumlahnya 2,3 juta itu sudah berkurang karena beberapa ratus ribu guru honorer telah terangkat menjadi aparatur sipil negara. Demikian dengan tenaga kesehatan dan tenaga honorer lainnya seperti tenaga teknis dan tenaga honorer yang ada hubungannya dengan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah. Nah, di sini dijelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, tidak boleh lagi ada tenaga honorer non-ASN per 28 November 2023 karena semua honorer yang ada itu dialih statuskan menjadi aparatur sipil negara. Sungguh luar biasa Bapak Ibu, dan patut disyukuri upaya pemerintah yang begitu keras untuk memperjuangkan nasib honorer bersama dengan para DPR RI. Di sini disampaikan bahwa sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, jelas tidak boleh ada pemberhentian massal. Itu prinsip utama dan pertamanya. Perkiraan kita sebenarnya jumlah tenaga honorer non-ASN itu sekitar 400.000 per 2022. Tetapi begitu didata ada 2,3 juta ya, dengan mayoritas ada di pemerintah daerah. Datanya kini sedang diaudit oleh BPKP. Penataan itulah yang kini sedang dibahas bareng dengan DPR. Opsinya dibahas di RUASN. Kemudian nanti ada regulasi turunannya, ujar Menpan RB Abdullah Azwar Anas di kantor Kementerian Agama pada hari Jumat 4 Agustus 2023. Kemudian Menteri Anas menegaskan sesuai arahan Presiden Jokowi, prinsip pertama yang dijalankan adalah tidak boleh ada pemberhentian massal.
ada 2,3 juta tenaga honor non-ASN. Kalau kita normatif, maka mereka tidak boleh lagi bekerja per November 2023. Tapi Presiden Jokowi memberi arahan untuk 2,3 juta tenaga honor non-ASN ini harus tetap bekerja. Terima kasih Pak Presiden atas jaminan pekerjaan para honorer yang 2,3 juta ini. Istilahnya kita amankan dulu agar bisa terus bekerja. Skemanya bagaimana ini yang sedang dibahas, ujarnya. Dia menjelaskan prinsip kedua adalah tidak boleh ada pengurangan pendapatan non-ASN dari yang diterima saat ini. Sehingga harus ada skema kerja yang lebih tepat dan adil, ujarnya. Menteri Anas menggarisbawahi penataan tenaga honorer non-ASN akan menempatkan prioritas pada pelayanan dasar terkait dengan guru dan tenaga kesehatan. Maka setiap rekrutmen aparatur sipil negara, guru dan tenaga kesehatan selalu diutamakan. Bahkan dalam perencanaan kebutuhan ASN 2023 sampai dengan 2030, hanya guru dan tenaga kesehatan yang masih diperbolehkan mendapat penambahan formasi secara terus-menerus dalam skema positive growth. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Karena memang dipandang perlu bahwa dunia pendidikan dan kesehatan ini merupakan garda terdepan untuk mencerdaskan anak bangsa dan demi kesehatan masyarakat Indonesia. Maka suatu hal yang wajar kalau para honorer tenaga pendidikan dan honorer tenaga kesehatan ini diprioritaskan untuk disejahterakan melalui proses pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Bukan berarti meniadakan honorer lain, namun ujung tombak adalah prioritas pertama guru dan kesehatan. Dengan rekrutmen ASN yang terus kita terapkan tiap tahun, secara bertahap tenaga non-ASN akan masuk menjadi ASN secara selektif. Misalnya 2023 kita rekrut 572.000 ASN, di mana 80%-nya untuk tenaga non-ASN termasuk honorer THK 2 dan selebihnya pelamar umum. Kemudian tahun 2022 rekrut 396.000 P3K, di mana 90%-nya tenaga non-ASN termasuk honorer THK 2, sehingga data 2,3 juta tenaga non-ASN itu perlahan berkurang secara selektif menjadi ASN papar Anas selaku Menpan RB. Jadi Menteri Anas menambahkan harapannya tidak ada lagi instansi pemerintah yang merekrut tenaga honorer non-ASN sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang ada. Sembari kita amankan yang 2,3 juta non-ASN yang terverifikasi dalam database BKN saat ini agar tidak akan ada PHK, kita harap tidak ada rekrutmen honorer baru, ujar Anas. Demikian informasinya Bapak Ibu, semoga apa yang telah dipikirkan pemerintah yang sifatnya positif demi nasib honorer dapat terwujud di tahun 2023 ini, bahwa semua honorer yang telah terdaftar dalam database BKN yang jumlahnya 2,3 juta sekian bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara di akhir tahun 2023 ini. Satu hal terkait dengan hal ini, RWSN sedang digelut dan informasinya ini akan dibahas lagi pada persidangan bulan Agustus ini, yaitu di pertengahan bulan Agustus, dan kita doakan semoga RWSN bisa disahkan menjadi undang-undang ASN. Dengan demikian, maka seluruh honorer nantinya bisa terakomodir menjadi aparatur sipil negara. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.